Jadi apa sih transkrip nilai itu? Apa sih kegunaannya dan bagaimana sih bentuknya? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman di sana sehat selalu dan apa yang menjadi cita-cita juga keinginan teman-teman, termasuk teman-teman ingin supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, juga mendapatkan beasiswa, semoga semuanya itu tercapai. Dan channel ini tentunya insya Allah akan bisa membantu keinginan teman-teman tersebut dengan menyajikan beragam informasi tentang beasiswa dan tentang pendidikan atau kuliah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang apa sih transkrip nilai itu. Mungkin teman-teman yang masuk pada video ini itu juga sedang mencari informasi tentang apa sih transkrip nilai, apa sih kegunaannya, dan bagaimana sih bentuknya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu supaya bisa membantu channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang banyak. Dan juga jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah teman-teman semuanya, jadi apa sih transkrip nilai itu? Jadi sederhananya transkrip nilai itu adalah sebuah dokumen yang memuat beragam nilai kita yang kita peroleh sejak semester 1 pada jenjang perkuliahan atau jenjang sekolah hingga semester akhir teman-teman. Jadi contoh transkrip nilai itu ini teman-teman. Jadi ini adalah transkrip nilai ketika saya menyelesaikan studi S1 teman-teman. Jadi transkrip nilai itu adalah sebuah dokumen yang memuat nilai-nilai pada mata perkuliahan yang kita lewati atau mata pelajaran yang kita lewati, yang mana mata perkuliahan itu kita tempuh sejak semester 1 hingga semester terakhir. Nah teman-teman, kalau teman-teman bertanya apa sih bedanya transkrip nilai dengan ijazah? Nah itu jelas beda sekali teman-teman. Kalau ijazah di sini misalkan contohnya ya, sebentar, ini untuk S1. Nah ini adalah ijazah saya S1. Kalau ijazah itu adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang, dalam ini saya, itu telah menyelesaikan pendidikan tertentu dan mendapatkan gelar karena keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan tersebut. Jadi ijazah ini adalah surat yang menyatakan keberhasilan pendidikan. Sedangkan transkrip nilai ini adalah surat atau dokumen yang menunjukkan bahwa saya telah mengikuti mata perkuliahan tertentu dengan nilai-nilai yang telah dijelaskan dalam transkrip itu sendiri. Bedanya lagi teman-teman, kalau di ijazah itu adalah disebutkan nama, kemudian nomor induk, kemudian tempat tanggal lahir, dan di situ disebutkan bahwa saya telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan strata 1 program studi tafsir dan hadis pada Fakultas Usuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam. Oleh karenanya diberikan gelar sarjana teologi. Nah itu kan pernyataan pemberian gelar karena saya telah berhasil mengikuti segala kegiatan studi pada perkuliahan yang saya tempuh. Nah singkatnya itu ya teman-teman. Jadi ijazah adalah ini gelar yang menyatakan, sedangkan transkrip nilai itu adalah keterangan nilai-nilai ketika saya mengikuti mata perkuliahan itu. Jadi itu bedanya teman-teman. Nah lalu teman-teman kalau bertanya lagi apa sih bedanya transkrip nilai dengan rapor? Nah beda teman-teman. Kalau transkrip nilai itu adalah sebuah dokumen yang dicetak dalam satu lembar, dan dokumen ini disertakan dengan ijazah. Dalam arti begini, ketika teman-teman itu lulus, maka teman-teman akan mendapatkan ijazah dan keterangan nilai dalam bentuk transkrip ini. Sedangkan rapor itu adalah kumpulan nilai sama tetapi dibentuk dalam buku. Biasanya itu buku ya. Bisa dibilang seperti ini juga teman-teman. Jadi transkrip ini adalah kalkulasi atau ringkasan dari rapor. Jadi kalau rapor itu biasanya lebih detail ya. Tetapi kalau transkrip nilai itu memuat keseluruhan mata perkuliahan atau mata pelajaran yang diberi nilainya. Jadi ini bisa dibilang lebih singkat dari rapor. Misalkan begini ya, di sini ada nomor 1 bahasa Arab, kemudian disebutkan bobot SKS-nya, kemudian disebutkan nilainya dalam bentuk A atau B. Jadi ini lebih singkat kan?
daripada rapor itu biasanya ada nilai-nilai yang lain yang disebutkan, tetapi ini bisa dibilang adalah ringkasan dari rapor itu sendiri. Nah teman-teman, jadi transkrip nilai ini biasanya akan didapatkan oleh teman-teman ketika teman-teman menyelesaikan jenjang SMA, SMK sederajat atau jenjang perguruan tinggi. Namun teman-teman juga bisa mendapatkan transkrip nilai itu dengan cara meminta dari lembaga tempat teman-teman belajar. Misalkan teman-teman ingin mendaftarkan beasiswa, maka lembaga beasiswa itu biasanya akan meminta transkrip nilai. Kalau teman-teman belum selesai studi, itu kan belum mendapatkan transkrip, maka teman-teman bisa meminta transkrip itu kepada lembaga tempat teman-teman belajar. Silahkan datang ke kantor, kemudian bilang kepada pegawai kantor, saya ingin mendaftar beasiswa tetapi mereka menginginkan syarat transkrip nilai. Maka pegawai kantor pasti akan memberikan transkrip nilai tersebut dalam bentuk lembaran semacam ini. Nah teman-teman, lalu fungsi dari transkrip nilai itu apa sih? Nah fungsinya itu sangat banyak sekali teman-teman. Salah satunya tadi yang sudah sedikit aku jelaskan. Jadi transkrip nilai itu adalah salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa. Dan selain mendaftar beasiswa, juga transkrip nilai itu adalah syarat untuk melamar sebuah pekerjaan. Jadi gini contohnya teman-teman, aku sekarang kan berada di Turki. Nah ketika aku melamar sebuah pekerjaan di sebuah kantor atau di sebuah lembaga pekerjaan, maka mereka akan menanyakan transkrip nilaiku. Selain ijazah, itu juga menanyakan transkrip. Karena apa? Dengan transkrip ini mereka akan tahu mata perkuliahan atau mata pelajaran apa saja yang pernah aku dapatkan, dan juga disebutkan di sini ada nilainya. Misalkan dalam lembaga yang aku lamar itu mereka membutuhkan karyawan atau pegawai yang memiliki kemahiran dalam sebuah penelitian, dan mereka akan melihat di sini ada mata kuliah yang relevan nggak dengan lowongan yang dipekerjakan, misalkan seperti itu. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman melamar sebuah beasiswa, maka pemberi beasiswa itu akan mensyaratkan transkrip ini. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya adalah untuk menyeleksi kesinkronan, untuk menyeleksi apakah kita patut mendapatkan beasiswa itu berdasarkan jurusan yang kita lamar. Lebih jelasnya begini teman-teman, contohnya ketika S3 aku melamar beasiswa dari pemerintah Turki untuk mendapatkan jurusan tafsir. Nah ketika itu selain aku melampirkan ijazah, aku juga melampirkan transkrip nilai ini. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah sebagai bukti bahwa jurusan tafsir yang aku lamar itu dominan ada dalam mata perkuliahan. Jadi di sini misalkan dulu ijazah S1 itu kan adalah jurusan tafsir dan hadis. Jadi waktu itu belum terpisah ya, ada jurusan tafsir dan ada jurusan hadis. Dan karena memang tafsir hadis, di dalamnya ini diajarkan materi yang berkaitan dengan tafsir dan hadis. Dan di sini misalkan bisa dilihat ternyata meskipun jurusannya itu tafsir dan hadis, yang lebih dominan itu adalah jurusan tafsir, karena banyak mata perkuliahan tafsir yang saya ikuti pada saat menempuh pendidikan S1 ini, sehingga saya bisa dikatakan layak untuk melamar beasiswa yang jurusannya itu adalah jurusan tafsir, meskipun jurusannya itu disebutkan sebagai jurusan tafsir hadis. Karena sekali lagi mata perkuliahan yang saya ikuti di sini lebih dominan pada mata perkuliahan tafsir. Itu contohnya teman-teman. Jadi fungsinya adalah transkrip ini untuk menjelaskan mata perkuliahan apa yang kita ambil dan nilainya itu seberapa, dan sekali lagi itu menunjukkan kita itu spesifikasinya itu kemana. Dengan melihat nilai-nilai itu lebih unggulnya itu kita ke arah mana. Nah itu ya teman-teman, semoga bisa jelas tentang transkrip nilai ini. Saya ulangi sedikit lagi. Jadi transkrip nilai ini adalah sebuah dokumen yang dicetak dalam satu lembar yang memuat kumpulan-kumpulan nilai dari semester pertama kita masuk ke perkuliahan atau masuk ke sekolah hingga semester terakhir. Kalau ijazah itu adalah sebuah dokumen yang menyatakan bahwasanya kita telah mengikuti mata perkuliahan atau mata pelajaran tertentu, mengikuti segala kegiatan mata pelajaran atau kegiatan perkuliahan di sekolah atau lembaga tertentu, kemudian kita dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar.
Nah, ini bedanya transkrip nilai dan ijazah. Oke teman-teman, insya Allah sangat terang ya, sudah jelas ya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan pasti akan saya balas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.